Diam itu seorang yang mengenal Allah, dia tidaklah kosong. Diamnya berharga. Yang orang katakan diam itu emas. Itu bab berikut ini yang disebut diamnya emas. Diam yang di dalamnya ada tafakkur. Maka bab yang akan kita pelajari pada pagi ini itu babul ashir, bab yang ke-10. Ini enaknya kalau ngaji bahasa kita pakai kitab, jadi saya nggak perlu menyiapkan tema. Temanya sudah dari kitab semua, tinggal lanjut aja. Di pesantren kami begini Pak, tapi tiap hari. Maka kitab tebal ini ya bisa khatam cuma dalam beberapa kali pertemuan. Baca terus, baca terus, baca terus. Bacanya tidak hanya baca tapi juga menghayati ya. Spirit pesantren itu saya bawa ke majelis. Harapannya masjid-masjid kita juga ada rasa-rasa santrinya ya. Maka yang ngantuk-ngantuk udah tidur aja Pak, nggak apa-apa. Biarin aja saya ngomong sendiri. Insya Allah kalaupun tertidur, tidurnya di sini berkah. Bapak bangun-bangun ya, ketiduran bangun lagi, itu udah hebat. Itu manusiawi. Tapi yang bisa bangun berarti nur malaikat dalam dirinya itu bangun. Karena di dalam diri kita ada sisi-sisi yang mirip dengan malaikat. Malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak kawin. Maka kalau kita sanggup tidak tidur di saat orang tidur, itu sisi nur malaikatnya udah muncul. Itu jangan senang dulu ya, sisi kemalaikatan ini bukan puncak, masih ada lagi puncak di atasnya ya, tapi itu sudah hebat. Malaikat tidur nggak Pak? Di kampus, yang pernah ngampus, yang pernah sekolah, kalau asik belajar lupa nggak sama yang lain? Lupa. Kalau lagi asik nulis skripsi, tesis, disertasi, jangankan sama makanan, sama diri aja lupa, apalagi cuma dengan pasangan. Bisa lupa ya. Itu baru keasikan akliyah, akal. Kalau keasikan qalbiyah lebih lagi asiknya. Imam Abu Hanifah tidak tidur 40 malam, 40 tahun. Sufyan Ats-Tsauri begitu, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i karena beliau tahu teknik-teknik juga begitu. Imam-imam dulu yang kita sebut namanya sekarang itu mereka-mereka yang dulu saat semua orang tidur dia nggak tidur. Ngapain? Bukan ngopi Pak, bukan ngenet, bukan. Kalau kita kan ngenet ya, YouTube, Thariqah al-Youtubiyah ya. Mereka ngapain? Mereka menghidupkan kolbu. Di kolbu itu ada singgasana malakutiyah, singgasana malaikat. Jadi malaikat itu kalau kita zikir dia datang Pak, masuk di situ. Dialah yang membisikkan kebaikan-kebaikan. Tapi hati-hati, di situ juga ada rumah syaitan. Jadi kolbu ini ada rumah syaitan juga. Kalau nggak diisi zikrullah, maka yang isi siapa? Syaitan, iblis, azazil, tentara-tentaranya. Kenapa? Karena dulu syaitan itu dia bisa masuk ke dalam dunia kolbu, dunia malakut, dunia para malaikat. Tapi yang sudah ada dalam diri manusia, mereka sudah nggak diizinkan tembus ke langit. Yaudah, langitnya diri manusia. Jadi kalau orang nanya mana langitnya diri manusia, itu kolbunya. Tapi bukan langit yang mono kayak itu, beda lagi tuh. Ini maksudnya langit itu sesuatu yang tinggi, yang luhur. Kolbu kita adalah sesuatu yang sangat luhur sekali. Di sini cuma satu halaman lebih dikit. Kalau
sempat kita terusin ke bab berikata tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Udah jadi bahasa Indonesia bertafakkur. Udah sering nyebut kata tafakkur? Apa artinya? Merenung, introspeksi, muhasabah, ya, merenung, ya, deket-deket lah semua, ya. Tapi kalau kita ambil lagi fakkara, berpikir, tafakkur, mencari di balik yang difikirkan, di balik yang kita lihat. Maka tafakkur ini, kalau fakkara itu sebenarnya mengajarkan cara berpikir, tapi tafakkur mencoba mencari makna dari sesuatu, itu tafakkur. Ini sebenarnya apa ini? Gitu. Itu tafakkur. Namun tafakkur itu kepada objek alam. Jadi tafakkur itu melihat alam. Itu tafakkur. Ada satu lagi temannya tadabbur. Tadabbur itu kepada dalil Quran. Jadi dalil Quran ditadabburi, jangan dibalik. Ya, jangan kebalik-balik, jangan mungqalib, jangan maqlub. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jelas di Quran bahwa tadabbur pasangannya Quran. Kalau tafakkur fi khalqis samawati wal ard, mengenai penciptaan langit dan bumi. Quran itu ngomongin langit bumi juga, tapi jika dibolak-balik itu beda. Ini mohon maaf kepada orang yang selama ini menganggap terjemahan Quran itu Quran. Hei, sadar. Quran itu satu hurufnya bisa dimaknai. Maka terjemahan yang antum baca dari terjemahan Kementerian Agama kah, atau terjemahan dari siapa, itu baru satu makna daripada ayat. Jadi jangan kemudian kalau udah baca terjemahan udah ngerti Quran, belum. Kalau begitu kenapa Nabi mengatakan baca kulhu sama dengan sepertiga Quran? Itu kenapa, Pak? Kita kalau kulik-kulik terus kalimat kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad, nggak ada habisnya. Setahun kita ngaji kulhu ahad nggak selesai, Pak. Sampai mati nggak selesai kulhu Allahu ahad. Ngaji huwa Allah ahad nggak selesai, saya jamin. Huwa aja udah lama tuh. Tahu dia, bagaimana dia, siapa dia, apa sifat dia, apa yang mustahil bagi dia. Allah, alif lam lam ha, kok bisa disebut begitu? Dalam bahasa lama Allah juga. Makanya beberapa aliran, kalian jangan sebut-sebut nama Tuhan kalian Allah. Allah itu bahasa kami. Lah bukan begitu. Gak ngerti sejarah bahasa dia berarti. Ini bahasa Semit namanya. Quran itu bahasa Arab. Bahasanya Yesus itu Suryaniyah dan Ibraniyah, dua dia, ngomong bahasanya dua. Bahkan disebutkan juga bahasa ketiga Aramiyah. Bahasa Aram itu cuma dipakai sekarang 3 kampung di Syam, di Suriah. 3 kampung doang, itu bahasa tua. Sayyidina Adam itu berbicara pakai bahasa apa? Suryaniyah. Itu bahasa paling tua di alam semesta. Itu bahasa paling tua tuh, Suryaniyah. Tapi sebelum itu kan sudah ada iblis. Pakai bahasa apa iblis? Bingung kan? Ya. Itu mereka nyebut dia Allah, itu Allah, Pak, dari dulu. Tapi dengan dialek yang beda. Elohim. Maka kita kalau doa Allahumma, bener gak? Allahumma bahasa sono, Pak. Bahasa Ibrani, Aramaik, Suri, mereka ngomong begitu.
Kalau kita dengar cerita kepergian Yesus, apa kata Yesus? El lima sabaqtani, Nabi Isa. El itu Allah gitu. Elohim sama, sumbernya sama kok. Jadi nggak usah sok-sok paling merasa ini nama. Emang namanya begitu. Huwa Yahweh, sama dia itu. Kalau bahasa kita beliau pangeran. Orang Sunda nyebut Tuhan pangeran bukan? Gusti Allah. Jadi orang nyebut Allah itu gak salah Pak, sebenarnya dialek dia aja begitu. Di kampung saya nyebut Tuhan Allah. Datang saya ke orang Jawa nyebutnya Gusti Allah. Bersama gak? Huwa, dia. Itu dalam bahasa China, bahasa Prancis itu mirip, pakai D. Kalau kita terjemahkan dia. Apa salah baca? Silakan dibenerin sendiri itu yang ngerti bahasa Prancis, bahasa Tiongkok ya, bahasa Cina, Mandarin. Jadi teks yang kita baca, lalu ada terjemahannya, itu baru satu makna. Kalau terus didalami, wajar kalau kulhu itu sepertiga Al-Quran. Jadi rumus-rumus begitu ada dalam Quran. Baca ini sama sepertiga Al-Quran, baca ini sama dengan Quran semua. Tapi nggak ada kan hadisnya? Baca satu surat sama dengan membaca semua Quran. Baca satu ayat sama dengan baca satu Quran. Nggak ada kan? Tapi oleh orang yang mengerti ilmu kulhu tadi, mereka tahu surat apa itu, ayat apa itu. Nggak boleh saya sebut Pak, ya ntar nggak mau baca Quran lagi, ntar baca yang satu ayat itu aja. Salah paham, maksudnya bukan begitu. Kedalaman satu ayat itu adalah kedalaman Al-Quran dari awal sampai akhirnya gitu. Itulah maksud dari seorang imam ahli sholawat namanya Sidi Ahmad Tijani. Ini sering dinukil, dipelintir oleh kelompok anti sufi. Sidi Ahmad Tijani itu pernah berkalam, sholawat Al-Fatih lebih afdol dari Quran dibaca 6 kali khatam. Dibulilah, disusapkanlah kalam beliau ini. Padahal maksud beliau bukan begitu. Orang kalau baca Quran, hatinya nggak berkoneksi kepada Allah, kepada Quran. Dia baca Quran 6 kali, terus dibandingkan dengan satu sholawat, tapi dia merasakan keagungan yang disolawati. Maka lebih afdol ini 6 kali. Itu maksud beliau begitu. Bukan berarti sholawat Al-Fatih lebih tinggi dari Al-Quran. Itu sholawat Al-Fatih namanya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Itu sholawat ajib. Sholawat itu menyebut Nabi itu Al-Fatih, artinya penakluk. Kalau Al-Fatih yang ini nanti di akhirat semuanya, semua umat, semua nabi itu sedang menunggu syafaat. Akhir nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa bantu kalian, malah karena akulah kalian terusir dari surga. Tawaduknya Nabi Adam. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, lah kalian datang kepadaku, aku dulu gak sabar mendoakan kehancuran umatku sendiri. Datanglah ke Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian datang kepadaku, aku punya kesalahan 3. Pernah bohong. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim dosa gak? Enggak, beliau cuma merasa salah adab. Tapi itu nggak dosa, malah wajib beliau begitu. Bohongnya itu wajib gitu. Kita tiap hari bohong ya.
Tiap hari kita bohong, Pak. Datang nih Musa. Musa bilang, dulu saya pernah mukul orang, dibunuh, saya enggak dikisos. Padahal umatku jika membunuh seseorang dikisos. Datangnya Nabi Isa nggak ngomong apa-apa. Datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, hatta Ibrahim, dia butuh syafaatku. Akulah Al-Fatih, akulah sang pembuka. Maka sholawat itu kunci syafaat nanti di padang mahsyar. Itu maksud beliau, tapi disalahpahami orang. Karena teksnya kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak paham perkalian-perkalian di bab yang kita sebut tafakkur ini, tafakkur dan tadabbur. Ya, jadi perkalian rahasianya itu ada pada bab tafakkur.